Karena senyawa organik yang miskin gugus fungsi, dia hanya satu memiliki gugus fungsi. Alkana umumnya nonpolar dan tidak reaktif. Bagaimana cara membuat alkana? Ini dia. Jenis pemutusan ikatan atau homolitik terjadi pada pelarut nonpolar dan fase gas. Atau heterolitik terjadi pada pelarut polar yang terbatas hingga situasi di mana keelektronegatifannya A dan B atau gugus fungsi yang terikat pada mereka saling menstabilkan muatan. Kestabilan radikal menentukan kekuatan ikatan C dan H. Energi ikatan kekuatannya berkurang. Nah, ini kita masuk ke sini. Ini rumus umum untuk alkana. Ingat ya, ini rumus umum untuk alkana. CH4 disebutnya metana atau bersifat natural gas, gas yang suap atau yang rawa. Ini etana C2H6. Kenapa sih C2H6 dinamakan apa? Kenapa dia bentuknya C2H6 sedangkan ini C3H8? Ya, karena dia terus berikat. Jadi semakin panjang H-nya aja yang panjang, C-nya tetap 3. Nanti saya jelaskan kenapa. Jadi gini, gimana cara coretnya ya? Ini C-nya di sini. Saya gimana mau coret-coretnya ya? Hmm, hmm, hmm. Ya, jadi CH4. Di sini C-nya di tengah. C di tengah, H-nya di atas, H di kanan, H di bawah, dan H-nya di kiri. Itu, C dia mengingat H4. Ya, C-nya satu di tengah, H-nya di kanan, kiri, atas, bawah. Itu CH4. Kenapa di sini CH3, di sini CH3? Jadi kamu gambar dulu C-nya 2. Satu di sini, 2. Ya, besok kita hari Sabtu ada farmakologi, ada praktek farmakologi ya. Nanti saya bahas, jelaskan alkana sepintas nanti pas hari Sabtu, biar kalian ada bayangan. Makanya susahnya kuliah kimia gitu ya. Jadi C kalau CH3, 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 C2H6. Jadi kamu gambar dulu C-nya 2. C strip C. Nah, H-nya atas, kiri, bawah. Di sini atas, kanan, bawah. Begitu ya. Sama dengan C3H8. Yang di tengah ini hanya cuma 2, atas sama bawah gitu ya. Alkana ini harus dihafal. Ya, ini harus dihafal. Harus dihafal. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Itu harus dihafal ya. Urutannya metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Harus dihafal. Nah, ini yang tadi saya bilang. Metana, H-nya atas bawah kanan kiri ya. Etana, kita hanya belajar yang Lewis strukturnya doang ya. Yang 3G-nya nggak usah. Kita hanya ininya aja nih, yang ini. Nih, hanya ini ya. Ya, etana seperti ini, propana seperti dan seterusnya. Gugus alkali yang umum, C1 sampai C4. Gugus alkali itu ini. CH3 disebutnya metil. CH3, CH2 atau C2H5 metil, dinamakan etil. CH3, C3H7. C3H7 namanya propil. C3H7 yang bentuknya seperti ini dinamakan isopropil atau 1 metil etil. Coba yang di bawah perhatikan, 1 metil etil, 1 metil, ini metil, 1 metil, yang ini etil, gitu ya, 1 metil etil.
1 metil etil atau 1 metil 1 etil gitu ya. Atau ini butil. C4 hanya 69. C4H9 butil namanya. C1234. C4 C4 iso, oh enggak, ini isobutil. Isobutil itu yang ininya doang nih. Dia berbentuk melekuk. Itu dinamakan isobutil. Lalu terbutil. Ada 3, ada 4 ikatan tert ya. 3 nih ya, tert 4 ya. Gitu. Nomenklatur alkana atau UPEC. Sebentar. Ini syarat, tentukan rantai terpanjang. Jadi kalau kamu memberikan nama, syaratnya ini, tentukan rantai terpanjang. Rantai terpanjang adalah rantai induk atau rantai utama. Beri nomor dari ujung terdekat dengan substituen atau yang bercabang. Beri nomor dari ujung yang terdekat dari cabang atau substituennya. Tentukan substituennya dan berilah nomor. Gabunglah nomor dan nama substituen dengan nama rantai induk. Pisahkan dengan tanda garis. Ya, tadi gimana? Rantai terpanjang adalah rantai induk. Tentukan penamaan dari yang terdekat dari substituen. Ya, nah rantai terpanjangnya adalah 4. 1, 2, 3, 4. Substituennya, penamaannya harus lebih dekat dari substituen. Nah, berarti dari sinilah nomor satunya. Nggak bisa dari sini, karena ada rantai cabangnya di sini, nomor 2. Ya, maka diberikan nama. Tadi 4 apa? Nih, maka tadi saya bilang suruh hafalin. Nah, ini. Kalau 4, butana. Butana. Ya, CH3 namanya metil. Maka 2 metil, dia ada di rantai nomor 2. 2 metil butana. 2 metil butana, gitu ya. Tentukan rantai karbon terpanjang yang tidak terputus. Nah, ini juga salah satu syarat dalam penamaan alkana. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi rantai terpanjang yang tidak terputus. Ini bisa dipanjangin. Jadi penamaannya 5 itu adalah pentana. Ini yang berujung ini adalah metil. Berarti dia berikatan pada nomor 3. 3 metil pentana. 2 substituen yang berbeda. Beri nomor cincin dari ujung terdekat dengan gugus. Abaikan urutan alfabetisnya. Jadi kalau ada berikatan metil sama etil, jangan mikir alfabetis. Jadi harus etil dulu baru metil. Enggak. Jadi boleh metil dulu, boleh etil dulu, boleh propil, boleh isopropil. Tentukan letak gugus pada rantai dengan nomor. Letakkan gugus secara alfabetis dengan nomor yang sesuai. Susunlah nama utuhnya. Gunakan garis untuk memisahkan nomor dari teks. Nah, ini. Untuk 2 gugus yang identik. Gunakan awalan di pada nama gugus tersebut, di metil, di etil jika gugusnya identik atau 2. Ya, di metil alfabetisnya adalah metil, bukan di metil, ya. Gunakan nomor untuk menentukan letak gugus pada rantai. Gunakan koma untuk memisahkan nomor di awal. Nah, ini kita kasih penamaan. Nah, nih. 8 itu adalah oktana. Memberi penamaannya dilihat dari
substituen terdekat. Kok ini kan satu, dua, tiga, empat, empat ya. Kalau dari sini satu, dua, tiga. Maka kita penamaan dari kanan karena lebih dekat dengan substituen. Ini C2H5 adalah etil ya. CH3 adalah etil. Maka diberikan nama 3 etil 5 oktana. Oktana itu dengan 8 gugus terpanjangnya. Ya. Nah, ini juga nih banyak nih. Jika ada Jika Anda dapat memberikan nama senyawa ini, Anda dapat mengerjakan semuanya. Jadi kalau ini bisa, yang lain pasti bisa gitu ya. Penamaannya tadi katanya kasih garis, ditandai dengan garis. Jadi kamu kalau penamaannya kasih gugus terpanjang, kalian garis yang tidak terputus. Berarti ke bawah ini nggak putus nih. Ini nggak terputus ya. CH3 sampai di sini H itu ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tuh ya. 4 isopropil. Di sini 4 isopropil. Di sini ada gugus yang sama. 2, 6, 2 dan 6. 6,6. Jadi 6-nya ada 2 nih dia kanan kiri dia pakai. Jadi 2 ini si metil, 6 mengikat metil 2. Nama terpanjangnya adalah 9 itu nonana. Jadi 2,66 nonana. Penentuan order alfabet untuk substituen yang kompleks. Substituen yang kompleks secara alfabet bergantung pada huruf pertama dari nama tersebut. Beri nama senyawa yang berikut dengan 2 cara gugus yang kompleks. Nah, nih. Gugus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dekana ya. 10 terpanjang adalah 10 rantai. 7, 1,1. Di 7 di sini nih. Iya, 1,1 di metil etil. 1, 3 etil. Ini 3 etil. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isomer adalah senyawa yang mempunyai 2 bentuk rumus molekul yang sama tetapi berbeda. Penataannya berbeda, strukturnya juga berbeda. Ini isomer normal dan bercabang. Lebih mudah belajarnya yang seperti ini ya. Dengan yang seperti ini lebih mudah daripada yang seperti ini. Nanti penamaannya kalau memang sudah terbiasa, kalau dan kalian juga sudah tahu, penamaannya bisa dengan garis seperti ini aja. Cuma garis seperti ini sudah bisa dibaca bahwa ini 1, 2, 3, 4 adalah butana. Ya, 1, 3 di isobutana gitu. Dengan rantai karbon. Kalau udah terbiasa. Ini pentana 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Pentana terjadi cabang di nomor 2. Bisa dibuat nama isopentana atau 2 butil butana. 1, 2, 3, 4. 2 metil butana juga bisa. Ini isopentana juga bisa. Neopentana. Ya. Ini rantai cabang seperti ini. Ini contoh soal. Ada jawabannya.
Nanti saya kasih soal, mungkin bisa dibawa saat hari Sabtu ya. Jenis-jenis karbon dalam senyawa, metil karbon, dan metil karbon. Senyawa hidrokarbon hanya mengandung karbon dan hidrogen. Hidrokarbon jenuh atau ikatannya tunggal. Dia namanya alkana. Hidrokarbon tak jenuh, mengandung ikatan ganda. Ciri cincin atau ikatan rangkap mengurangi 2H pada ikatan rangkap atau tiap cincin. Ini namanya, kalau sudah merangkap itu namanya alkena. Tata nama IUPAC. Nah, ini yang harus dihafalkan ini aja nih. Metana, etana, propana, betana, pentana, hektana, heptana, oktana, nonana, dekana. Rantai induknya yang harus dihafal ini yang 10 ya. Ini substituen gugus alkil yang juga harus dihafalkan jika dia berikatan dengan gugus utama atau rantai terpanjang. Aturan nama IUPAC. Bentuknya rantai terpanjang yang kontinu atau tidak terputus. Beri nomor rantai induk dengan nomor rendah pada karbon yang tersubstitusi. Gugus yang berbeda diurut secara alfabetis itu bisa ditambahkan di tritetra ya. Itu bisa penambahan itu. Ini heksana. Heksana berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isoheksana. Ini juga bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa dinamakan isoheksana. Bisa dinamakan apa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 2 metil. 2 metil pentana. Ini bisa dinamakan 2 metil pentana. 1, 2, 3, 5. Ini dinamakan apa? 3 metil. 3 metil. Ayo, apa 3 metil apa? 3 metil 2 Hmm, hmm. 3 metil butana ya, Bu. 3 metil bukan 5, ini kan 5. 1, 3 metil 3 metil berapa? butana. Pentana. 5 apa nama rantai terpanjangnya? Lima itu pentana. Jadi ini 3 metil pentana. ya, 3 metil pentana ya. Nah, kok ini tuh 2, 3, 4. 4 metil. Hmm, 3 metil. Ada 2 loh dia metilnya. 2, 3 metil. 2, 3. 2 metil butana. Ya, 2, 3 metil butana. Ya, udah ada yang nyambung nih. Nanti kita kasih soal. Jadi nanti kita bahas di hari Sabtu. Ya. Sifat alkana atau sifat fisik alkana berubah beransur-ansur sejalan dengan bertambahnya atom karbonnya. Biasanya ini berubahnya menjadi alkena, ada ikatan rangkap 2, alkuna, adanya rangkap 3 gitu ya. Semakin meluas. Sikloalkana, dia bentuknya sini siklik. Ini bentuk siklik ya, bentuk persegi 5 ini bentuknya namanya siklik. Nanti pelan-pelan, kalau online tuh emang agak susah. Nanti pas hari Sabtu kita belajar semuanya, biar bisa jelasin kalau bentuk siklik itu supaya nggak bingung ya. Kita menentukan cabangnya ini di nomor 1. Berarti kalau dia ada cabang CH3 di sini, kita berarti penamaan ini adalah rantai 1. Gitu. Berarti ini isopropil nih. Isopropil kan propil yang panjang ya rantainya tadi ya C3H7 C3H7 oh nggak salah C3H7 ya. Nah itu namanya isopropil. 1 isopropil 3 metil siklo
siklo ya, siklik, dia bentuknya siklik. Kalau penamaannya siklopentana karena segi 5. Hubungan struktur dan sifat senyawanya ini atau sifat kimia dari alkana itu terjadi reaksi alkana. Alkana itu kan sifatnya memang kurang reaktif ya karena dia mengikatnya gugusnya sedikit, paling sedikit, tidak ada ikatan rangkap juga. Reaksi halogenasi, penambahan suhu bisa bereaksi atau meleburkan reaksi alkena. Gitu. Ini CH4 ditambah H2 X2. Reaksi oksidasi dan reduksi dalam senyawa organik. Nah, ini manfaat utama. Reaksi halogenasi nanti kita bahas di hari Sabtu aja ya, kita bahas sepintas ya. Jadi kalian bisa, saya bisa menjelaskan lebih singkat. Nggak cuma CH3 kok. Tadi kan ada penambahan apa nih? Bromida, iodida. Nih, bromida, klorida, bisa ditambah iodida, terjadinya iodisasi atau ionisasi. Ya, adanya suhu gitu ya. Nah, kan tadi udah ada yang nyambung ya masalah apa tadi penamaan udah ada yang nyambung. Nanti mungkin slide-nya kalau saya kirim ke grup aja dulu karena saya belum upload ke UBL. Saya kirim ke grup, nanti kalian coba otak-atik sendiri. Saya kasih soal gitu ya, nanti ketemu di Sabtu gitu ya. Jadi enak langsung ketemu soal yang ringan-ringan, yang mudah-mudah soalnya. Jadi saya bisa latihan bareng-bareng. Ya, kita bahas di hari Sabtu. Gitu ya. Baik, Ibu. Kan kalau farmakologi besok kan saya masih responsi aja. Tapi kan waktu kita masih banyak. Bisa dipakai untuk bahas kimia organik. Sebelum nanti pelajaran kosme. Kan praktik kosme besok ya. Kosmetik. Oh, itu langsung praktik kan udah di semester 3 ya. Bukan kosme deh. Apa praktik? Oh, fitokimia. Kalian kan praktik fitokimia besok kan? Sebelum praktik Iya, Bu. kita bahas kimia Sama. organik bentar ya. Ibu, Oke. Nanti nanya-nanyanya, kalau mau nanya-nanya, enaknya nanti pas tatap muka. Kalau ditanya sekarang juga kayaknya nggak akan ngerti ya penamaannya ya. Ibu, Oke. Bu, Apa? ini maaf, Hmm. soal Pak Ibnu, maaf melenceng, Bu. Nggak apa-apa. Ini tadi Pak Ibnu ngechat saya ini, Hmm. katanya apa kelasnya bisa dimajuin jam 4 enggak, terus beliau minta apa namanya, file